apa kabar Anda semua? Semoga tetap selalu sehat. Ini paling penting saya kira dalam situasi sekarang ini, sehat secara fisik tapi sehat juga secara akal. Saya kira begitu ya, Bung ya. Iya. Akal sehatnya Semua mesti sehat nih. Ya. Keadaan kekacauan opini publik harus ada yang mampu meneruskan. Ya, banyak orang yang fisiknya sehat tapi akalnya nggak sehat. Ini lebih berbahaya menurut saya kan gitu. Ini ketularan virus istana tuh. Jadi teman-teman di kalangan kami hari ini dan juga beberapa aktivis lagi rame nih soal editorial dari majalah Tempo tuh yang menulis, saya kira judulnya itu Jalan Buntu Omnibus Law. Jadi salah satu alinianya itu menyebut bahwa kondisi unjuk rasa ini makin nggak karuan gitu karena kami dan 212 menunggangi ini. Saya jadi teringat yang menempatkan dalam ini kami ditempatkan dalam satu keranjang gitu dengan dengan yang lain sebagai kelompok iliberal. Ini gimana sih sebenarnya? Apa ini maksudnya iliberal ini? Iya, saya dapat postingan itu dari Tempo yang ditulis di Tempo. Secara umum sih bagus betul isu hari ini kan. Ya. Tapi memang ada istilah yang mengganggu. Lalu orang nanya ke saya, apa benar lu iliberal gitu? Apa benar kami itu iliberal? Saya bilang begini, seingat saya kata iliberal itu di dalam tradisi political philosophy itu dimaksudkan untuk mereka yang anti perbedaan pendapat. Jadi mereka yang restricting public opinion, restricting freedom of speech, mereka yang disebut iliberal. Yes. Jadi bukan unliberal tapi iliberal sebetulnya. Jadi apakah kami menghalangi perbedaan pendapat? Apakah kami berupaya untuk menertibkan opini publik? Justru kami ingin membongkar yang iliberal. Ini suka kacau gitu. Jadi kadang-kadang redaktur juga nggak ngerti konteks dari istilah itu tuh. Berkali-kali istilah itu muncul di dalam esai-esai dari Farid Zakaria segala macam itu. Jadi kesalahan persepsi itu. Nah, kesalahan itu memang sering tidak dikoreksi, udah keburu masuk ke tingkat publik. Lalu dianggap karena kami adalah sebagian besar Muslim, maka Muslim iliberal. Lo Muslim itu politik Islam justru yang turun di jalan untuk memprotes penguncian opini publik. Karena itu waktu itu saya mendukung 212 karena saya anggap pemerintah yang iliberal karena dia mengunci opini publik gitu. Jadi keterangan itu tuh. Nah, saya kira Tempo terpleset dalam soal itu tuh. Dan banyak juga media lain, bahkan aktivis atau pekerja LSM yang tanggung pendalaman konseptualnya itu terjebak di dalam istilah itu. Nah, istilah itu sekarang istilah yang dimonopoli di negara. Negara akan tunduk, Anda iliberal. Kenapa? Karena punya pandangan ideologis yang ketat. Loh, kalau ideologi saya adalah untuk menghalangi orang yang ingin menutup pembicaraan publik, maka negara yang iliberal. Nah, sekarang seluruh dunia menganggap pemerintahan Jokowi justru iliberal karena mengunci kebebasan politik. Itu yang terjadi di dunia sekarang. Pers dunia menganggap justru kekuasaan yang iliberal, bukan oposisi yang iliberal. Oposisi pasti ingin membuka kunci-kunci penjara pendapat itu. Itu koreksi saya buat Tempo. Iya. Nah, tapi saya kira yang perlu juga diklarifikasi kalimat yang menunggangi. Nah, ini juga menarik ini. Ini penting, ini frasa ini kan sebenarnya sering muncul itu stigma dari penguasa gitu. Tapi kalau media juga menggunakan frasa itu menurut saya jadi menarik juga itu, Bung Rocky. Mungkin kalau saya berpikir sedikit permisif terhadap Tempo mungkin mau menggambarkan cara pemerintah menganggap kami itu. Tapi Tempo tidak boleh memakai kata itu tuh. Ya, ya. Bagaimana mungkin kata itu diedarkan? Justru itu kata yang ingin kita halangi. Jadi dengan maksud apapun Tempo keliru tuh. Dia mesti atur kalimatnya supaya kata menunggangi itu tidak lagi muncul di publik. Karena begitu kata itu muncul, algoritma muncul, itu pasti mengarah pada kepentingan pemerintah. Karena cuma pemerintah yang selalu mengucapkan tunggang menunggangi. Jadi itu tuh. Jadi jangan Tempo juga secara tidak sengaja menjadi juru bicara tata bahasa pemerintah itu menunggangi itu. Ya. Oke, tapi saya anggap bahwa itu karena mungkin cepat-cepat bikin berita lalu kemampuan untuk mengendapkan istilah jadi tersisih. Padahal
Tempo harusnya ketat dalam penggunaan istilah itu. Saya kira ini case close ya, kita anggap begitu saja, sementara secara sepihak kita anggap case close. Saya kira iya, tapi saya tetap kasih poin pada Tempo, karena Tempo itu secara, saya sebut juga istilah supaya setara, secara ugal-ugalan mendorong demonstran. Karena saya baca editorial Tempo, Tempo justru menganggap bahwa percuma mengajukan soal Omnibus Law ini ke Mahkamah Konstitusi, karena keadaan sosial tidak lagi menghendaki tukar tambah argumen. Kira-kira begitu tafsiran saya. Lalu Tempo kutip di alinea akhir bahkan menganggap bahwa satu-satunya cara adalah turun ke jalan, atau yang Tempo sebut pembangkangan sosial. Jadi itu dilema Tempo. Ingin mendorong pembangkangan sosial, tapi kosakatanya sering terjebak pada kosakata kekuasaan. Tapi saya kira itu bukan hal yang menutup apresiasi saya pada edisi Tempo hari ini yang ingin mendorong perubahan sosial dengan cara pembangkangan sosial, social disobedience. Nah, mestinya itu yang diajukan. Ya. Nah, kita memang melihat soal social disobedience ini juga diserukan sejumlah akademisi ya, Bung Rocky. Kita mendengar Bung Zainal Arifin Mokhtar dari UGM misalnya salah satu yang sejak awal menyebut soal itu gitu. Nah, bagaimana sih bentuknya seperti apa? Karena kan sekarang ini orang banyak ada kekhawatiran sedikit-sedikit kemudian Anda akan dikenakan semacam undang-undang IITE. Kemudian karena seperti yang kita kutip kemarin mau protes di forum, mic-nya dimatikan, mau turun ke jalan Anda dihadapan dengan aparat, mau protes lewat tulisan Anda bisa kena UU ITE. Ini bagaimana menjelaskan ini secara konsep soal disobedience ini? Disobedience itu istilah dalam sosiologi. Terjemahan Indonesia memang agak buruk, pembangkangan. Tapi kata pembangkangan itu di dalam sejarah perubahan sosial memang fasilitas yang disediakan oleh sejarah untuk menghasilkan perubahan itu. Jadi civil disobedience, karena itu disebut civil disobedience, pembangkangan sipil. Nah, pembangkangan sipil itu juga ada dalam sejarah kita, PP, dalam tradisi Jawa, minta keadilan, semuanya pembangkangan sipil. Nah, kata itu memang kata yang unik. Di dalam keadaan revolusi, orang nggak akan pakai kata pembangkangan sipil, karena sifat dari perubahan politik udah berlangsung cepat. Jadi kata pembangkangan sipil itu bukan kata yang radikal, juga bukan mengarah pada makar. Itu justru adalah suasana batin mereka yang tersisi, lalu berkumpul bersama-sama, mengedarkan ketersisian itu dan melakukan gerakan pembangkangan. Pembangkangan terhadap undang-undang, pembangkangan terhadap opini pemerintah, pembangkangan terhadap keterangan pers yang pro pemerintah. Jadi itu adalah hal yang betul-betul akan terjadi kalau komunikasi macet. Orang hanya membangkang kalau tukar tambah argumen berhenti itu. Nah itu soalnya, itu sah sekali, nggak ada urusan dengan ITE di situ. Itu seluruh sejarah dunia adalah sejarah perubahan dimulai dengan civil disobedience, bukan military disobedience itu. Yang terjadi di Thailand sekarang adalah pembangkangan sipil, yang bahkan suhunya naik, mempersoalkan raja. Itu kan udah naik satu tingkat, biasanya Perdana Menteri yang dipersoalkan. Sekarang rajanya lo dipersoalin. Jadi ada pembangkangan sipil juga di situ. Nah, pers juga melakukan pembangkangan sipil. Kalau dia kasih kritik yang secara rame-rame, pers menguji kebijakan pemerintah, lalu dia kasih kritik, itu juga pembangkangan sipil. Jadi kalau ada orang demonstrasi di jalanan, itu karena dia baca berita melalui media massa tuh, melalui headline pers. Jadi bagaimana mungkin disebut ditunggangi atau menunggangi loh? Pikiran publik itu terbentuk oleh pers. Jadi kalau ada rakyat bergerak atas dasar informasi pers yang masuk akal, maka perslah yang menunggangi rakyat sebetulnya kan. Atau sebaliknya, rakyat menunggangi opini pers supaya terjadi semacam persamaan persepsi di publik antara intelijensia, intelektual, akademisi, pegiat masyarakat sipil, persnya sendiri itu, dan oposan politik. Jadi udah terjadi lingkungan bersama dengan kimia bersama, yaitu mari kita lakukan pembangkangan sipil. Tapi nanti aparat juga salah paham tuh, kok pembangkangan sipil artinya memberontak. Bukan, pembangkangan sipil itu terjadi karena kesamaan informasi terhadap opini pemerintah yang betul-betul tidak lagi bisa dipercaya. Jadi saya berharap nanti kalangan aparat juga baca dulu istilah civil
civil disobedience itu. Ya, jangan sampai kemudian muncul ya kalau pemerintah bilang bahwa itu makar gitu, mengacu pada info. Iya. Ya. Boleh, pemerintah berhak bilang begitu tuh. Itu hak pemerintah untuk marah-marah begitu. Tapi sipil juga bisa membangkang terhadap istilah itu. Nah, sipil bisa bilang, kalau kami bilang pemerintah dungu, ya itu memang dungu. Itu dialektikalnya saja kan. Itu juga pembangkangan sipil terhadap monopoli opini. Masa benar tidaknya dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah bilang, nggak ada itu. Bahkan demokrasi itu selalu bolong, nggak ada demokrasi yang utuh. Coba saya bacakan juga posisi terakhir Tempo ya. Ini kan dia cerita tentang yang terpojok tadi ya di ujung lorong. Jadi dia menyuruhkan begini nih kata-kata Tempo nih ya, Bung Rocky. Tak sepatutnya publik berpangku tangan. Pembangkangan harus dilakukan. Ini jelas clear kalimatnya Tempo seperti itu ya. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Itu memang bukan langkah yang sempurna. Tapi seperti pernah dikatakan seorang bijak, jika orang jahat membuat undang-undang yang jelek, tugas orang baik adalah mengabaikannya. Jadi kira-kira dicuekin gitu ya. Iya, mengabaikan. Ya cuekin aja tuh. Jadi sekarang nanti kalau ada demonstrasi, maka dianggap bahwa demonstran ini dikompori oleh Tempo ya, karena Tempo yang menghancurkan pembangkangan sipil. Tempo menunggangi. Tempo menunggangi. Itulah absurditasnya kan. Sama seperti dikatakan kami ada kelompok lain membantu demonstrasi, membiayai bahkan itu. Ya memang harus dibiayai demonstrasi itu. Kalau saya membantu demonstrasi dengan aqua, dengan masker, dengan odol, ya memang karena saya ingin demonstrasi itu berhasil. Maksudnya itu menunggangi. Itu ngaco kan. Ya, termasuk apalagi mahasiswa, makanan dan sebagainya gitu ya. Iya tuh. Daripada kelaparan di jalan terus jadi problem baru bahwa pemerintah ternyata menambah kelaparan sehingga demonstran meninggal mati. Kan justru harus dihormati oleh pemerintah orang-orang yang ingin membantu demonstran itu supaya tidak mati karena kehausan. Nanti pemerintah yang kena sanksi internasional kan. Ya. Jadi keadaan itu, jadi nggak ada soal tuh bantu demonstrasi silahkan mau tunggangi tetap itu kemanusiaan. Ya, kita kembali ke posisi media yang dilakukan oleh Tempo ini yang sudah menyatakan sikap untuk menyerukan adanya pembangkangan sosial tadi ya. Dan biasanya kan di negara-negara demokrasi media-media bersikap semacam itu sering terjadi dan di Indonesia sebenarnya juga pernah terjadi. Saya ingat pada waktu Pilpres 2014 misalnya Jakarta Post itu jelas secara terbuka dia mendukung Jokowi gitu, Jokowi Yusuf Kala pada waktu itu. Nah, tradisi semacam ini sebenarnya kalau di dunia barat kan biasa-biasa saja kan, Bung Rocky? Sangat biasa, karena itu kan dasarnya adalah analisis keadaan oleh redaktur tuh. Lalu jadi editorial, lalu editorial itu menghasilkan pandangan politik. Jadi itu satu garis aja kan. Kan nggak mungkin redaktur itu menganggap wah saya nggak bisa menunggangi opini publik. Loh, you mesti tunggangi opini publik karena you adalah pembuat opini publik. Kan begitu kan? Tinggal tergantung mau jadi konservatif atau mau jadi radikal itu. Nah, dalam keadaan sekarang seluruh dunia bahkan menganggap bahwa saatnya public opinion itu didesakkan pada pemerintah itu. Kan itu soalnya. Saya baru baca tadi CNBC membocorkan surat, bukan membocorkan, itu surat terbuka dari pemeringkat internasional Mitsui Jepang itu yang kirim surat langsung pada Jokowi untuk membatalkan. Lalu dibalas oleh Departemen Luar Negeri bahwa ya biasa aja kan. Tapi jangan sampai yang ada di publik itu hanya bahasa pemerintah. Ada bahasa civil society, ada bahasa global justice. Mau dia korporasi, mau dia hak asasi manusia internasional, itu semua adalah bagian dari percakapan demokrasi itu. Tapi nanti pemerintah tutup lagi itu. Oh, itu kan pikiran dunia. Loh, demokrasi itu diukurkan pada standar dunia, bukan pada standar dalam negeri itu. Nah, tapi kalau kita lihat anatomi kepemilikan media di Indonesia, kan kita sama-sama tahu kebanyakan selain terafiliasi kepada para pemilik modal besar, juga terafiliasi kepada para bos-bos di partai politik itu. Apakah Anda yakin langkah semacam Tempo ini akan diikuti oleh media-media yang lain? Dulu waktu 98, seluruh media itu dimiliki oleh Cendana. Itu 2 hari pertama ya masih konservatif. Hari ketiga, kalau nggak berita demonstrasi, dia digulung. Iklannya nggak bakal masuk tuh.
Jadi biasa sekali itu, begitu civil disobedience mulai, begitu oposisi itu memperoleh basis pada masyarakat sipil, maka media sebagai juru bicara dari opini publik pasti akan ikut. Jadi saya nggak percaya bahwa media ini bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Apalagi di dalam zaman di mana media mainstream itu hanya satu bagian dari media. Ada media online, ada talk show segala macam. Jadi nggak mungkin kekuasaan itu menjadi absolut hanya demi mempertahankan arogansinya. Dia akan berhadapan dengan public opinion. Itu udah jadi fisika, sosiologi, jadi hukum yang tidak mungkin dibatalkan. Nah, karena itu kita hanya tinggal tunggu siapa yang ada di belakang Tempo atau mau ikut di dalam cara berpikir Tempo, yaitu mari lakukan pembangkangan sosial. Ya. Ini saya usulkan supaya polisi langsung periksa redaksi Tempo. Mengapa pakai istilah pembangkangan sosial? Jangan-jangan itu istilah kiri, jangan-jangan macam-macam. Tapi yang jelas rakyat menganggap diberitakan apa nggak diberitakan Tempo, pembangkangan sosial sudah sedang berlangsung. Kan Tempo cuma memberi judul apa yang sedang berlangsung sekarang. Oke, saya kira clear ya. Yes. Oke ya. Oke. Oke. Bye. Ya. Bye.